Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bisa hadir pada diskusi pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selviana dengan NIM 140, 142, 1454, dan rekan saya. Saya Ginara Udalwajana dengan NIM 140, 142, 1477, dan teman saya. Saya Fajriatun Rizky dengan NIM 140, 142, 1478, dan rekan saya. Saya Nisa Zulfadli dengan NIM 510, 142, 1032. Baik, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mata kuliah pendidikan konservasi. Poin pertama yaitu, izinkan saya untuk membacakan poin pertama. Berikan suatu resum dari literasi konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Hasil resum didiskusikan dengan cara virtual dengan kelompok masing-masing. Nah, dari hasil resum saya, sumber daya adalah semua potensi yang ada di suatu wilayah kawasan ekosistem tertentu, baik yang berupa dan belum terwujud, yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Sumber daya alam dan lingkungan adalah unsur lingkungan hidup yang memiliki berbagai dimensi kelebihan dan keterbatasan. Sumber daya alam jumlahnya sangat terbatas, sedangkan manusia yang menggunakannya sumber daya alam jumlahnya tidak terbatas, sehingga terjadi ketidakseimbangan di antara keduanya. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi salah satu bagian yang harus dilakukan bagi semua orang. Konservasi mengandung makna pengawetan menuju ke arah perbaikan. Selain itu, konservasi berarti upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas kelestarian. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Itu tadi pendapat dari saya. Bagaimana dengan pendapat dari Mbak Dina? Baik, terima kasih Selviana. Selanjutnya saya akan menyampaikan pendapat dan resum yang sudah saya buat. Untuk literasinya berasal dari artikel yang berjudul Pengelolaan SDA dan Lingkungannya. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup lengkap dan melimpah, serta terletak di jantung suplai global. Dengan hal ini, sebaiknya masyarakat Indonesia memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya dengan baik dan secara optimal. Di era globalisasi dan perdagangan bebas ini, mestinya banyak orang yang meningkatkan produksi barang dan jasa lebih berdaya saing untuk memenuhi pasar ekspor. Nyatanya di Indonesia ada beberapa oknum yang malah menutup produksi dan sering menambang atau berkebun di kawasan lindung. Hal ini merupakan hal yang dapat merusak sumber daya alam dan lingkungannya karena biasanya mereka, para oknum, menebang pohon sembarangan, membuang limbah, dan lain-lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor. Oleh sebab itu, mari kita memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya dengan baik dan secara optimal. Sekian dari saya. Selanjutnya, bagaimana menurut pendapat dari Mbak Rizky? Dari hasil literatur yang saya lakukan, saya mendapatkan hasil yaitu dengan sumber dari artikel pendiarilmu.com. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan atau KSDAL adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya. Sumber daya alam yang dieksploitasi akan mengalami penyusutan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Penyusutan sumber daya alam tersebut secara kuantitatif akan mengurangi cadangan atau stok. Namun demikian, apabila sumber daya alam tersebut dialihfungsikan dapat menciptakan cadangan baru. Untuk yang selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Menurut saya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumber daya alam adalah
pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungannya, ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Jadi konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan adalah usaha pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya dengan cara mengendalikan perubahan langsung dan tidak langsung secara sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari rekan-rekan semua. Selanjutnya kita akan mendiskusikan untuk materi atau poin kedua dari diskusi kali ini, yaitu izinkan saya untuk membacakan poin kedua. Identifikasi sumber daya alam berdasarkan kelompoknya yang ada di sekitar tempat tinggal saudara, buat dalam catatan atau tabel, maksimal 1 halaman dilengkapi dengan gambar, diskusikan secara virtual. Mohon bantuannya kepada Mbak Gina untuk men-share screen hasil diskusi dari rekan-rekan semua. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Gina, tapi masih belum pada tabel yang poin kedua, Mbak. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Gina, sudah terlihat. Baik, di sini akan saya mulai dengan sumber daya alam yang berada di lingkungan sekitar saya. Sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama faktual, yang kedua dapat diperbarui, dan yang ketiga tidak dapat diperbarui. Yang ada di lingkungan saya, di sekitar lingkungan saya, sumber alam yang bersifat faktual itu ada sinar matahari, di mana sinar matahari tidak akan habis meskipun digunakan setiap hari. Yang kedua, terkait dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama adalah tanaman jati. Di daerah saya terdapat hutan jati, di mana hutan jati ini salah satu bentuk konservasi dari tanaman jati yang memiliki manfaat dan banyak digunakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah tanaman padi. Di daerah saya, mayoritas masih banyak warga yang berprofesi sebagai petani, di mana daerah saya memiliki tanah yang subur sehingga sumber daya alam salah satunya yang ada di daerah saya yaitu adalah tanaman padi atau jenis tanaman. Yang ketiga adalah ikan. Di daerah saya juga banyak orang-orang yang memperternakan ikan. Jadi ikan adalah salah satu sumber daya alam yang ada di daerah saya. Yang ketiga adalah ayam. Ayam dan ikan ini termasuk dalam sumber daya alam hayati, yaitu hewan di mana sumber daya ini bisa diperbarui. Dan keduanya ini ada di daerah saya. Yang ketiga ada air. Nah, ini adalah foto dari embung yang ada di daerah saya. Nah, embung ini salah satu bentuk konservasi di mana airnya digunakan untuk mengaliri lahan persawahan yang ada di daerah saya. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang ada di sekitar daerah saya itu adalah minyak bumi. Di daerah saya terdapat tambang minyak bumi yang tepatnya berada di Desa Planten. Nah, ini adalah salah satu tambang yang baru saja diresmikan pada tahun 2020. Nah, ini adalah salah satu sumber daya alam di daerah saya yang tidak dapat diperbarui. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Mbak Gina.
Baik, terima kasih Selviana. Selanjutnya saya akan menyampaikan pendapat saya dari pertanyaan nomor 2. Untuk perpetual sumber daya alam di sekitar saya yaitu matahari dan angin. Dan selanjutnya untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada air, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan tanah. Lalu selanjutnya untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di lingkungan sekitar saya yaitu ada bensin, minyak tanah, emas, gas kompor, dan batu bara. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya berikan waktu kepada Rizky. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menyebutkan tentang sumber daya alam yang ada di sekitar saya. Yang pertama, yang termasuk ke dalam perpetual. Yang pertama ada sinar matahari, lalu ada angin dan air. Yang dapat diperbarui, yang pertama ada pertanian, tumbuhan, dan hewan. Yang tidak dapat diperbarui, minyak tanah, emas perhiasan, dan juga gas. Untuk yang selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya sumber daya alam yang ada di sekitar rumah saya. Yang pertama ada sumber daya alam perpetual, yang pertama ada angin dan matahari. Yang kedua sumber daya alam dapat diperbarui, yang pertama ada air, yang kedua tumbuhan, yang ketiga tanah, yang keempat hewan, yang kelima ada sinar matahari. Lalu yang ketiga sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada minyak tanah, yang kedua bensin, yang ketiga ada tembaga, yang keempat ada aspal. Ya, sudah. Baik, terima kasih rekan-rekan semua karena telah mempresentasikan sumber daya alam yang ada di wilayah masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin ketiga. Izinkan saya untuk membacakan apa itu poin ketiga. Oke, poin ketiga adalah identifikasi secara langsung di sekitar tempat tinggal atau secara tidak langsung melalui web salah satu dari beberapa bentuk kawasan konservasi sumber daya alam hayati. Berikan pendapat dari hasil tersebut dalam bentuk kalimat satu alinea dan didiskusikan dalam kelas atau rombongan. Baik, saya akan memulainya dari hasil identifikasi saya, yaitu salah satu bentuk kawasan konservasi sumber daya alam hayati yang terdapat di sekitar tempat tinggal saya, yaitu hutan jati. Tanaman jati adalah satu kawasan di mana dalam kawasan tersebut ditanami oleh pohon-pohon jati. Kita tahu bahwa pohon jati saat ini sudah mulai berkurang karena dimanfaatkan secara terus-menerus. Oleh karena itu, perlu adanya konservasi tanaman jati. Dengan dibangunnya hutan jati di daerah saya, membantu dalam melestarikan salah satu sumber daya mohon maaf, tadi sempat terpental ya. Baik, saya akan bacakan dari awal. Oke. Salah satu bentuk kawasan konservasi sumber daya alam hayati yang terdapat di sekitar tempat tinggal saya yaitu hutan jati. Tanaman jati adalah suatu kawasan di mana dalam kawasan tersebut ditanami oleh pohon-pohon jati. Kita tahu bahwa pohon jati saat ini sudah mulai berkurang karena dimanfaatkan secara terus-menerus. Oleh karena itu, perlu adanya konservasi tanaman jati. Dengan dibangunnya hutan jati di daerah saya membantu dalam melestarikan salah satu sumber daya alam hayati yaitu pohon jati. Pendapat saya mengenai tanaman jati ini merupakan solusi yang tepat dalam upaya pelestarian sumber daya alam hayati. Dan taman jati atau hutan jati ini perlu dikembangkan supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup dari manusia. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Mbak Gina. Baik, terima kasih Selviana. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Dalam sekitar tempat saya terdapat bentuk kawasan konservasi sumber daya alam hayati yaitu seruling mas yang merupakan kebun binatang. Seruling mas melindungi dan melestarikan hewan seperti harimau, macan, orangutan, jerapah, berbagai jenis burung, dan lainnya. Selain itu, seruling mas juga melindungi dan melestarikan berbagai macam tumbuhan seperti pohon beringin, pohon jati, pohon jambu, dan lain sebagainya.
Selain hal itu, seruling emas juga merupakan tempat rekreasi yang dapat menghilangkan penat. Dengan adanya tempat tersebut, menurut saya sangat penting karena dapat melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati, berupa hewan dan tumbuhan serta lingkungannya. Tetapi, jika terdapat pengunjung yang tidak bertanggung jawab, maka dapat merusak tanaman dan hewan yang ada di tempat tersebut, yang membuat sumber daya alam hayati dan lingkungannya menjadi rusak dan tidak lestari. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Di sekitar tempat saya terdapat bentuk kawasan konservasi sumber daya alam hayati dalam bentuk kebun binatang. Didirikannya kebun binatang tersebut difungsikan untuk sebagai perlindungan satwa dari perburuan dan deforestasi sehingga tetap terjaga habitatnya. Selain itu, adanya kebun binatang ini juga dapat dijadikan sebagai tempat tinggal untuk hewan yang menjadi hasil buruan orang yang tidak bertanggung jawab untuk tetap menjaga keberadaannya. Dari bentuk konservasi tersebut, bisa kita ketahui kalau bentuk konservasi itu merupakan suatu bentuk untuk menjaga kelestarian dari hewan tersebut. Yang selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Di tempat saya terdapat sumber daya alam hayati yang ditempatkan di Desa Penggalit Pemalang. Di sana terdapat banyak sekali monyet yang dilestarikan dan dijadikan tempat wisata untuk melihat para monyet. Tempat tersebut bisa disebut Taman Benowo karena lokasinya bersebelahan dengan makam tokoh Mbah Benowo. Maka para pengunjung bisa menikmati rekreasi taman sembari melihat makam tersebut. Menurut saya taman ini sangat bagus untuk melestarikan sumber daya alam hayati karena tamannya terjaga dan monyetnya pun terawat dengan baik. Baik. Tepat atau identifikasinya mengenai poin ketiga. Selanjutnya, marilah kita lanjut untuk poin keempat. Izinkan saya untuk membacakan mengenai poin keempat. Poin keempat itu yaitu identifikasi bentuk konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal saudara. Analisis bagaimana pendapat saudara dan apa yang akan saudara lakukan atau apa dan sudah saudara lakukan. Baik, saya akan mulai ya. Dari identifikasi bentuk konservasi sumber daya alam di lingkungan yang berada di sekitar saya, bentuk konservasi sumber daya alam yang ada di sekitar saya adalah konservasi non-hayati, yaitu konservasi air melalui pembangunan embung. Embung merupakan salah satu bentuk konservasi sumber daya alam non-hayati dengan menggunakan cara metode teknik, yaitu kegiatan konservasi yang dilakukan dengan cara mengubah bentuk fisik lahan. Cara konservasi dengan metode teknik dapat dilakukan dengan cara pembuatan bendungan atau pengendali air seperti embung. Pendapat saya mengenai konservasi air melalui pembangunan embung tepat dilakukan untuk mengelola air supaya dapat digunakan pada manusia pada musim kemarau dan dapat membantu pertanian di desa. Hal yang akan saya lakukan adalah dengan menjaga agar embung tetap bersih sehingga dapat bermanfaat, serta mengembangkan embung untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Selanjutnya, pendapat dari Mbak Gina, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk bentuk konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar saya, contohnya kebun binatang yaitu seruling emas yang melindungi dan melestarikan hewan serta tumbuhan seperti harimau, pohon jambu, orangutan, dan lainnya. Selain itu juga terdapat hutan kota yang melindungi dan melestarikan tumbuhan akar lestari dan dapat menghasilkan banyak oksigen. Kedua tempat tersebut termasuk dalam bentuk konservasi in situ, karena kegiatan konservasinya bertujuan untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna. Menurut saya, dengan dibangunnya tempat tersebut dapat melestarikan sumber daya alam dan lingkungannya, serta dapat memperbanyak populasi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Hal yang saya lakukan untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungannya, yaitu dengan cara tidak merusak sumber daya alam dan lingkungannya. Selain itu, saya sebisa mungkin tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, serta tidak merusak ekosistem yang ada pada seruling emas dan hutan kota. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fajratun.
Untuk konservasi yang ada di tempat tinggal saya adalah sebuah kawasan konservasi hutan lindung Sirgol yang digunakan untuk mengkonservasi satwa langka yang tinggal di hutan tersebut. Yang terlacak keberadaannya yaitu elang Jawa, owa Jawa, dan macan tutul, serta melindungi tumbuhan dan ekosistemnya. Hutan lindung tersebut termasuk ke dalam konservasi in situ karena tujuannya untuk melakukan konservasi terhadap tumbuhan dan hewan di habitat aslinya. Menurut pendapat saya, konservasi tersebut merupakan hal yang sudah sesuai karena dapat melakukan konservasi terhadap hewan yang sudah mulai langka. Hal yang sudah saya lakukan adalah tidak memburu dan mengganggu ekosistemnya yang sudah ada di sana dan turut membantu menjaga kelestariannya. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sekitar tempat saya terdapat pantai yang di mana tempatnya kurang terawat dan habitatnya sedikit. Menurut saya ini berdampak buruk untuk kedepannya untuk habitat di sekitarnya. Maka saya mengikuti gerakan menanam pohon mangrove pada saat itu yang bertujuan untuk mencegah intrusi air laut, erosi, dan abrasi pantai yang kerap terjadi pada daerah-daerah yang berada di pesisir pantai. Juga dapat membentuk ekosistem baru bagi munculnya habitat hewan air seperti udang, ikan, dan kepiting bakau. Untuk poin keempat. Selanjutnya poin terakhir yaitu poin kelima. Izinkan saya untuk membacakan apa itu poin kelima. Oke, poin kelima adalah identifikasi beberapa peraturan rektor Universitas Negeri Semarang yang terkait dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Buatlah resume secara sederhana, diskusikan dengan teman di kelas atau kelompok. Baik, saya mulai. Identifikasi beberapa peraturan rektor UNES yang terkait tentang pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Saya ulangi, identifikasi beberapa peraturan rektor Universitas Negeri Semarang yang terkait dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan, yaitu Universitas Konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaannya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, baik konservasi terhadap sumber daya alam, lingkungan, seni, dan budaya. Program pilar konservasi keanekaragaman hayati meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara bijaksana terhadap flora dan fauna di kampus, kegiatan pembibitan, penanaman, dan perawatan tanaman, serta pemantauan terhadap keanekaragaman hayati di kampus UNES dan sekitarnya untuk menjaga ekosistem. Pilar konservasi keanekaragaman hayati bertujuan melakukan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pengembangan secara arif dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, flora, dan fauna di UNES dan sekitarnya. Warga UNES berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam menerapkan nilai-nilai konservasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Gina. Baik, terima kasih atas waktunya. Contoh peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkaitan dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungannya terdapat pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor 26 tahun 2009 tentang gerakan penanaman 1 mahasiswa 1 pohon di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Terdapat beberapa pasal yang terdapat pada peraturan rektor ini. Salah satunya pada pasal 4 nomor 1, setiap mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Semarang dilarang untuk yang pertama, mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Yang kedua, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Yang ketiga, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati.
Jadi peraturan tersebut merupakan larangan yang ada di Universitas Negeri Semarang yang berhubungan dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungannya. Karena hal tersebut berkaitan dengan larangan untuk melukai, merusak, dan hal lainnya yang bersangkut paut dengan tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber daya alam dan lingkungannya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan waktu kepada rekan saya, yaitu Fajriatul. Untuk contoh dari peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang adalah terkait dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang tercantum pada peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor 26 tahun 2009 tentang gerakan penanaman satu mahasiswa satu pohon. Universitas Negeri Semarang tercantum dalam 3 tujuan penanaman. Satu mahasiswa satu pohon Universitas Semarang adalah yang pertama menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan mahasiswa melalui pendidikan dan penyuluhan. Yang kedua, menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung secara sebaik-baiknya dan berdaya guna dan berhasil guna. Yang ketiga, melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dari peraturan tersebut sudah jelas bahwa tujuan diadakannya kegiatan gerakan penanaman satu pohon satu mahasiswa di UNES adalah terkait dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan untuk menumbuhkan, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Yang selanjutnya diserahkan pada teman saya. Baik, terima kasih. Contoh dari peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang adalah terkait dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang tercantum pada peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor 27 tahun 2012 tentang tata kelola kampus berbasis konservasi. Tercantum pada pasal 4, yaitu yang pertama, pilar konservasi keanekaragaman hayati bertujuan melakukan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pengembangan secara arif dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, flora dan fauna di UNES sekitarnya. Yang kedua, program pilar konservasi keanekaragaman hayati meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara bijaksana terhadap flora dan fauna di kampus, kegiatan pembibitan, tanaman, dan perawatan tanaman, serta pemantauan terhadap keanekaragaman hayati di kampus UNES dan sekitarnya untuk menjaga ekosistem. Yang ketiga, warga UNES berkewajiban melakukan perlindungan, pengawetan, dan memanfaatkan secara lestari flora fauna di lingkungan UNES dan di sekitarnya untuk menunjang fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan lingkungan yang asri dan nyaman. Yang keempat, ada unit kerja berkewajiban untuk menerapkan, memantau, dan mengevaluasi program yang mendukung perlindungan, pengawetan, dan memanfaatkan lingkungan hidup secara lestari, serta menyediakan fasilitas untuk menunjang daya dukung lingkungan hidup. Yang kelima, ada ketentuan untuk melaksanakan program pilar konservasi keanekaragaman hayati diatur dalam prosedur mutu program pilar konservasi keanekaragaman hayati. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap mahasiswa wajib melestarikan, melindungi, dan memanfaatkan flora dan fauna di sekitar kampus dengan sebaik mungkin agar sumber daya alam terjaga dengan baik. Diskusi pada kali ini kita sudah memenuhi 5 poin dari bahan diskusi pada hari ini. Baik, selanjutnya saya persilahkan pada Mbak Fajriatul Rizky untuk menyampaikan kesimpulan pada diskusi hari ini. Pada Mbak Fajriatul Rizky, saya Terima kasih untuk kesempatannya. Kesimpulannya adalah sumber daya adalah semua potensi yang ada di suatu wilayah kawasan ekosistem tertentu, baik yang berupa dan belum terwujud, yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Sumber daya alam dan lingkungan adalah unsur lingkungan hidup yang memiliki berbagai dimensi kelebihan dan keterbatasan. Konservasi mengandung makna pengawetan menuju ke arah perbaikan. Selain itu, konservasi berarti upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas kelestarian. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijak, secara kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 3, yaitu perpetual,
dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbarui. Contoh dari sumber daya perpetual antara lain matahari, air, dan angin. Sumber daya yang dapat diperbarui yaitu tanah, air, hewan, tumbuhan, pertanian, sinar matahari, ikan, dan yang terakhir sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, gas, emas, minyak tanah, bensin, minyak bumi, dan batu bara. Dan dalam bentuk kawasan konservasi sumber daya alam hayati terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang berupa kebun binatang untuk melindungi berbagai satwa seperti harimau, macan, orangutan, jerapah, dan berbagai jenis burung. Dapat juga berupa hutan jati dalam upaya pelestarian sumber daya alam hayati. Dan tanaman jati ini perlu untuk dikembangkan upaya memenuhi kebutuhan manusia. Saya ulangi, supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk bentuk konservasi sumber daya alam dan lingkungan bisa diwujudkan dengan kebun binatang untuk melindungi satwa yang mulai punah, lalu ada hutan lindung, hutan kota yang tujuannya sama-sama untuk melindungi flora dan fauna. Ada juga yang dalam bentuk non-hayati pembangunan, seperti pembangunan embung sebagai konservasi air. Kita dapat membantu untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam dan lingkungan dengan cara tidak merusak sumber daya alam dan lingkungannya, menjaga kebersihannya, atau juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, serta tidak merusak ekosistem yang ada. Pilar konservasi keanekaragaman hayati bertujuan melakukan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pengembangan secara arif dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, flora, dan fauna di UNES dan sekitarnya. Warga UNES berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam menerapkan nilai-nilai konservasi dalam kehidupan sehari-hari. Semua terkait dalam pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang ada di Universitas Negeri Semarang telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tahun 2006. Saya ulangi, semua yang terkait dalam pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang ada di Universitas Negeri Semarang telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor 26 tahun 2007. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke Selviana. Baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulan dari Mbak Fajriatul Rizky. Saya mewakili rekan-rekan semua ya pada hari ini yang telah melakukan diskusi. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Sekian diskusi pada hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.